Baik, kita lanjutkan bahwa ada beberapa penyebab daripada terjadinya korupsi. Yang pertama itu tadi penegakan hukum yang tidak konsisten, kemudian penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, lengkahnya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemudian budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah, kemudian konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi. Budaya serba membolehkan, tidak mau tahu gagalnya pendidikan agama dan etika. Ini juga kita bisa melihat bahwa korupsi di Indonesia ini sangat marak, sangat rentan terjadi di seluruh aspek kehidupan, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Yakni contohnya, dengan adanya orang yang melakukan korupsi, maka akan tersendat daripada aspek pembangunan non fisik maupun pembangunan fisik. Terjadilah pembangunan itu tersendat, tidak akan terjadi, sehingga pemerataan daripada pembangunan terhenti akibat daripada korupsi. Begitu juga dengan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam hal pemberdayaan sosial, pemberdayaan masyarakat. Banyak yang membutuhkan masyarakat dilakukan ketika pandemi hari ini, tetapi ada juga oknum yang melakukan korupsi di tengah-tengah pandemi, sehingga efeknya sangat merugikan masyarakat, sangat merugikan negara, dan membuat masyarakat itu berhenti untuk mendapatkan kehidupan yang layak, sehingga mereka mengadu nasib tanpa ada yang memperdulikan, karena ada yang melakukan korupsi itu, sehingga efeknya tidak dapat mereka nikmati. Sehingga korupsi ini harus betul-betul kita berantas secara bersama, mulai dari akademisi, praktisi, politisi. Ini secara bersatu padu kita harus bersama melakukan gerakan pemberantasan korupsi. Jadi memberantas korupsi itu tidak hanya slogan, tetapi betul-betul mulai dari akarnya, dari bawah sampai atas, dari atas sampai bawah, sehingga betul-betul penegakan hukum di Indonesia ini sangat baik, dan untuk kedepannya Indonesia bisa lebih maju tanpa korupsi. Indonesia lebih maju dalam hal dunia pendidikan, dunia pembangunan dan sebagainya. Sektor pendidikan ini yang utama adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sehingga dengan adanya pendidikan, manusia bisa diberikan pemahaman terkait pendidikan budaya anti korupsi. Dengan pendidikan itu manusia bisa dipahamkan bahwa korupsi itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun dan kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu, marilah segenap kita sebagai warga negara, dan di mana saja lingkungannya kita melakukan korupsi, jangan kita melakukan korupsi, dan karena perbuatan korupsi itu sangat merugikan negara dan orang lain, serta merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, korupsi ini harus kita pahami lebih dalam, bahwa dalam memahami pendidikan anti korupsi ini lebih baik, artinya lebih baik diutamakan pada sektor pendidikan sekolah dasar, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Karena dengan adanya pendidikan ini, korupsi itu kita paham, dan insya Allah kedepannya para generasi bangsa tidak akan melakukan korupsi, sehingga dengan tidak adanya korupsi Indonesia bisa maju di sektor apapun itu. Oleh karena itu, perubahan dari sikap membiarkan dan memaafkan para koruptor ke sikap menolak secara tegas tindakan korupsi tidak pernah terjadi jika tidak secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbaharui sistem nilai yang diwarisi korupsi sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa. Nah, artinya dengan adanya pendidikan, maka mahasiswa, pelajar, masyarakat, dan orang yang sudah bekerja dapat memahami bagaimana efek dan dampak daripada korupsi. Oleh karena itu, korupsi ini tidak boleh kita biarkan, sehingga harus ada pendidikan yang lebih
mendalam untuk memberantas pemikiran, sehingga pemikiran yang suka mencuri itu dapat dibunuh dengan adanya pendidikan. Kita dapat mengendalikan orang yang punya niat jahat dengan adanya pendidikan. Jadi pendidikan anti korupsi ini merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Jadi mengembangkan sikap untuk menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi ini diutamakan dengan pendidikan. Dengan adanya orang yang berpendidikan, maka korupsi dia paham, maka hal-hal yang tersebut tidak akan ia lakukan, baik dia di tingkatan mahasiswa maupun setelah masa punya pekerjaan dan sebagainya, dan dimanapun instansinya dia akan tetap menjaga harkat dan martabatnya sebagai insan dan manusia yang paripurna, dan akhirnya dengan demikian korupsi bisa kita berantas di seluruh pelosok negeri. Kemudian ada lagi sedikit yang ingin saya paparkan, bahwa tujuan daripada pendidikan anti korupsi ini adalah menanamkan pemahaman dan perilaku anti korupsi. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pada pasal 4 ayat 3, pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung secara terus-menerus sepanjang hayat. Nah, ini juga sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yakni di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Artinya dengan adanya pendidikan, budaya korupsi, budaya memberi, budaya memberikan gratifikasi itu tidak akan dilakukan oleh setiap orang, karena perbuatan tersebut sangat merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, dan merugikan negara. Kemudian tidak hanya itu, korupsi ini adalah lumbung kerusakan sebuah negeri, kerusakan sebuah negara. Ini akar daripada seluruh permasalahan di negeri ini. Karena adanya korupsi, semua sistem tidak termanfaatkan dengan baik, semua pembangunan tersendat, semua kegiatan atau program pemerintah ataupun sejenisnya itu tidak berjalan dengan maksimal dan tidak berjalan dengan rakyat dengan semestinya, sehingga yang dikorbankan adalah rakyat. Negara tidak maju, daerah tidak terbangun, semua aktivitas tidak tercapai pada suatu cita-cita yang dicita-citakan oleh founding father terdahulu, bahwa untuk menciptakan sebuah negara itu harus ada kedamaian, harus ada kesejahteraan. Tetapi hari ini karena adanya maraknya dengan tindakan korupsi ini, sehingga seluruh perbuatan, seluruh akses itu sangat-sangat jauh dari kata baik, dari kata sempurna. Akhirnya pada pertemuan kali ini, itulah tadi kesimpulannya, bahwa korupsi itu tidak boleh kita lakukan karena akan mencederai perekonomian bangsa. Oleh karena itu, mungkin sekian perjumpaan kita pada pertemuan kali ini. Mungkin di lain waktu kita akan berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.